Poco F8 Pro nih, kameranya upgrade, performanya juga upgrade, baterainya juga upgrade, harganya ikutan upgrade juga. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini, Poco F8 Pro, yang harganya waktu launching itu 9 juta. Naik 1,5 juta dibandingin tahun lalu Poco F7 Pro. Ya, emang sih harganya naik banyak, tapi ini tetap lebih menarik sih. Ya walaupun ada aja downgrade-nya. Kayak layarnya ya, resolusinya downgrade dari tahun lalu. Poco F7 Pro 2K, sekarang Poco F8 Pro cuma 1,5K. Tapi karena layarnya lebih kecil ya, lebih compact, jadi nggak berasa downgrade sama sekali. Layarnya ini pakai panel AMOLED kelas flagship, dan brightness layarnya tuh hingga 3500 nits. Bikin HP ini tuh tetap cakep layarnya, walaupun kita lihat di luar ruangan siang hari. Dan ini untuk sensor sidik jari juga udah ultrasonic ya, bukan lagi optik. Udah kelas flagship sih ini. Nah, terus fitur always on display-nya ini tuh udah beneran always on. Udah bener-bener bisa nyala terus. Bisa diatur nyala selamanya atau sesuai jadwal, dan bisa juga 10 detik kayak HP-HP murah lainnya. Di bagian suara sih, ini yang paling dibanggain sama Poco. Ya, walaupun untuk yang versi Pro ini tuh dia nggak punya speaker bass dedicated ya. Dia cuma speaker dual speaker biasa aja. Dimana speaker keduanya di sisi atas ya, dan udah tuning sound by Bose. Suaranya juga pasti powerful kencang. Dan kualitas suaranya sesuai jualannya ya, bener-bener berasa bassnya. Kayak gini suaranya. Dan kalau dari segi desain, dia malah balik lagi ke akarnya. Balik lagi ke gayanya Poco yang otentik. Ya, dengan bezel kamera yang melebar di bagian atas. Ini standarnya Poco ya, bukan ngikutin iPhone. Dan cover bodi belakangnya ini terbuat dari bahan kaca, jadi berasa mewah banget di genggaman. Ditambah lagi, untuk frame bodinya itu udah terbuat dari bahan metal. Makin mewah banget di tangan. Dan ada 3 pilihan warna ya yang bisa lo pilih dari Poco F8 Pro ini. Yang gue punya ini namanya Titanium Silver. Ya, yang paling mewah kalau gue bilang ya. Ada juga warna pilihan lainnya seperti warna biru dan juga warna hitam. Dan standar HP flagship ya, HP ini juga udah tahan air, udah IP68. Jadi HP-nya tuh nggak cuma tahan air hujan aja, bisa juga diajak berenang atau bikin konten saat banjir. Kalau ngomongin performa, bukan Poco namanya kalau nggak ekstrim. Dan ini beneran ekstrim banget. Jauh lebih kencang dari Poco F7 tahun lalu, upgrade-nya banyak banget, dan ini beneran paling kencang ya untuk HP di kelas harga di bawah 10 juta. Ya lu bayangin aja, HP pakai Snapdragon 8 Elite, terus udah pakai 12 GB RAM, dan juga storage-nya udah 512 GB, pakai UFS 4.1 lagi. Dengan performa chipset dan storage yang cakep kayak gini sih, sebenarnya nggak perlu dibahas lagi ya mengenai main game tuh performanya kayak gimana. Udah pasti enak banget buat main. Ya tapi oke, namanya review ya kita cobain dong, kita uji main. Uji coba gaming pertama kita main Mobile Legends ya. Kita coba di settingan grafis mentok rata kanan semua. HP ini tuh bisa loh jalanin Mobile Legends stabil di 120 FPS selama main. Yang penting internetnya juga stabil ya. Kayak yang lo lihat ya, bener-bener nggak ada drop frame sama sekali. Dan waktu buat push rank agak lama ya, sekitar sejam, 2 jam gitu. Itu tuh nggak pakai panas banget. Suhunya cuma di sekitaran 42 derajat aja. Nah, kalau buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa main di settingan grafis mode ultra ekstrim. Dan itu bisa stabil di 120 FPS selama main. Dan bisa juga main di settingan grafis SDR Extreme Plus. Bisa stabil di 90 FPS selama main. Dan yang lo lihat ini gue mainnya di smooth ultra ekstrim ya. Stabil banget loh, enak banget. Dan waktu gue pakai main agak lama juga ini suhunya stabil mentok di sekitaran 43 derajat aja. Aman nih buat dipakai main lama. Ya bener-bener lah kalau yang namanya Poco F series tuh nggak salah banget kalau lo pilih buat main game. Termasuk Poco F8 Pro ini. Dan kalau untuk baterainya ini juga udah termasuk awet banget sih. Padahal kenceng loh performanya. Karena baterainya udah di-upgrade ya dari versi sebelumnya. Waktu F7 Pro cuma 6000 mAh, HP ini udah 6210 mAh, lebih gede. Dan HP ini udah gue pantangin seharian dipakai buat yang agak-agak berat ya. Kayak misalkan buat GPS, navigasi, terus main game, segala macam tuh selama seharian nih. SOT-nya tembus 8 jam. Mantep banget nggak tuh? Awet banget sih segini kalau gue bilang, karena ini bener-bener kerja berat HP-nya. Dan ngecasnya juga udah cepet banget ya, udah kelas flagship, karena teknologi charging 100 watt. Kalau ngecasnya pakai mode smart bisa penuh lebih dari 1 jam. Tapi kalau pakai mode hyper mode, cuma butuh sekitar 40 menit udah penuh 100%. Nah kalau untuk sensor NFC-nya, selain dia udah bener-bener cepet baca kartu gitu ya, sensor NFC-nya ini udah sesuai sama harganya. Udah multifungsi juga, udah bisa jadi access card buat buka kunci smart door lock. Nggak cuma baca kartu e-money aja.
Dan kalau lo di rumah masih suka rebutan remote ya buat nonton TV, kalau punya HP ini sih nggak usah rebutan. Ini ada fitur remote-nya. Ya karena Poco F8 Pro masih nyediain sensor infrared ya, yang posisinya barengan sama LED flash kamera. Nggak perlu lagi rebutan remote control. Pakai HP aja. Nah, kalau di sisi software, nah ini nih, yang banyak bikin orang pada protes ya, yang pada belum nyobain kali ya. Pada bilangnya gini, 9 juta masih muncul iklan. Tapi dia belum tahu kali ya, kan bisa disetting supaya iklannya nggak muncul di HP ini. Ya tinggal browsing aja, googling aja, cara untuk ngilangin iklan di HP Poco kayak gini. Dan dari bawaan HP ini tuh udah pakai HyperOS 3.0 ya, yang udah berbasis Android 16. Dan Poco Indonesia bakalan ngasih update software 4 kali Android update. Dan untuk update security-nya sendiri sampai tahun 2031. Jadi cocok nih HP buat lo yang tipe setia gitu ya, yang jarang-jarang gonta-ganti HP. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang kan zamannya AI ya, dan untuk AI di HP ini udah lumayan lengkap sesuai sama harga yang flagship. Salah satu fitur yang menarik adalah AI Notes ya. Lo bisa record aja meeting yang berlangsung dan HP ini bisa merubah suara jadi teks dan bisa mengenali masing-masing pembicaranya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing sekalipun aman, bisa terdeteksi. Dan kalau udah selesai, bisa langsung bikin summary-nya atau kesimpulannya dari meeting yang terjadi secara satu klik aja. Bikin hidup lebih mudah banget sih. Ya kalau untuk fitur standar kayak Circle to Search, terus Google Gemini, di sini tentu aja ada. HP murah juga banyak yang ada. Dan kalau lo masuk menu setting ya, terus pilih fitur Xiaomi AI. Di situ lo bisa pilih dan bisa lihat. Segitu banyak tuh fitur-fitur AI-nya. Mulai dari buat kerja sampai cuma sekedar buat subtitle aja ada di HP ini. Ya pokoknya sesuai sama harga lah, fitur AI-nya tuh banyak berlimpah. Nah sekarang kita bahas bagian kameranya nih, yang banyak upgrade-nya banget nih di HP ini dibandingin sama Poco F7 Pro tahun lalu. HP ini hadir dengan triple kamera ya. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah OIS. Terus kamera ultrawide 8 megapiksel yang bisa juga jadi kamera makro. Dan satu lagi nih, kamera 50 megapiksel dengan fitur 2,5 kali optical zoom. Sementara untuk kamera depannya udah 20 megapiksel. Jadi kalau foto pakai kamera depan ataupun kamera belakang hasilnya pasti cakep. Pertama gue mau kasih lihat dulu nih perbandingan antara kamera utama sama kamera jarak jauhnya. Dari 1 kali kita bandingin sama 5 kali zoom dan juga 10 kali zoom. Detailnya masih dapet banget loh, nggak turun kualitasnya. Sementara kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya, kualitasnya asli cakep, udah sekelas flagship. Dimana warnanya tuh berasa fresh, berasa natural, dengan dynamic range yang juga cukup luas ya. Jadi kalau misalkan kita foto objek dengan background yang terang, objeknya tuh detailnya tetap dapet banget. Jujur gue suka banget sama hasil foto-foto kamera utamanya di mode auto ini. Sementara untuk kamera ultrawide-nya, hasil fotonya juga berasa banget dynamic range-nya yang luas. Mau foto pemandangan ataupun foto dalam ruangan, bisa ngasih hasil yang cakep banget. Sementara kalau untuk foto-foto mode potretnya, hasil potongan blurnya rapi banget. Dan gue sukanya kalau foto-foto potret itu pakai 60 mm ya, dari jarak yang agak jauh. Bener-bener rapi banget loh potongan blurnya. Sampai rambut juga masih kelihatan detail. Dan kalau dipakai buat foto malam hari, lo bisa lihat sendiri. Ini yang tadinya gelap dibuat jadi terang. Langit pun masih kelihatan detailnya. Dan lampu-lampu juga nggak berasa overbright. Jarang banget kena flare. Nggak kayak iPhone ya. Cakep kalau gue bilang. Mode 5 kali zoomnya ini tuh bisa dipakai buat foto-foto ala-ala makro gitu. Detailnya dapat banget dan kita juga gampang ya fotonya karena nggak perlu terlalu dekat dan nggak perlu tahan napas. Cakep kan hasil foto-foto ala-ala makronya pakai mode 5 kali zoom. Dan kayak gini nih untuk foto-foto pakai kamera depannya. Karena dynamic range-nya cukup luas, jadinya kalau gue foto selfie membelakangi langit, langitnya tuh tetap dapat detailnya dan wajah kita juga tetap terang, tetap cerah hasilnya. Dan kalau untuk foto selfie potretnya juga udah cakep, udah rapi kayak kamera belakangnya tadi. Kalau yang namanya HP flagship, terus HP yang flagship killer, kalau buat rekaman video tuh di tesnya tuh ya 60 fps-nya. Dan sayangnya untuk kamera depannya ini dia nggak bisa 4K ya. Mentok di Full HD 60 fps aja. Dan kualitasnya kayak gini, stabil loh dipakai buat jalan. Mantap banget sih kalau gue bilang. Nah sementara untuk dynamic range lo bisa lihat sendiri, dynamic range-nya kayak gini tuh. Langitnya masih agak putih aja, dia nggak ada detail-detail gitu. Kayak gini. Ya gitu deh, sekarang kita cobain buat kamera utamanya. Nih kayak yang gue bilang tadi nih, perekaman videonya ini 4K 60 fps. Kenapa gue pasangnya di 4K? Karena kalau buat di 4K, kalau misalkan lo butuh di zoom bisa gitu, di editing, di crop gitu, jadinya lebih dekat. Nah,
Dan ini 60 fps, jadinya kalau misalnya lo butuh suatu saat slow mo dia juga bisa. Dan ini stabil loh, dipakai buat jalan kayak gini. Mantap sih. Ya wajar ya, flagship. Kalau untuk warna sendiri, ini kualitas warnanya mirip-mirip sama aslinya, cuma di sini lebih agak di touch ya. Detailnya juga dapatnya mantap. Fokusnya juga cakep. Keren sih. Mantap banget. Nah, kalau ini perekaman videonya pakai kamera ultrawide ya, kamera sudut lebar. Lo bisa lihat langitnya masih biru, cakep banget nih. Cuman sayangnya dia ada keterbatasan ya kalau untuk kamera ultrawide-nya ini. Di kamera ultrawide dia tuh nggak bisa di 4K dan hanya mentok di 30 fps aja. Tapi kualitasnya kayak yang lo lihat ini, stabil gak sih? Oh, cakep. Ya kalau ngeliat harganya, terus fitur sama performanya, ya ini sebenarnya bukan flagship killer sih. Ini udah termasuk flagship, nggak pakai killer. Dan gue cukup nyaman pakai ini selama sekitar 2 mingguan ya. Sayang aja ada satu nih yang kurang menurut gue. HP dia tuh nggak support perekaman video 4K 120 fps. Padahal HP lain di kelas harga yang di bawah ini udah banyak yang bisa support, tapi ini belum. Ya fitur yang menurut gue tuh berguna banget ya sebagai content creator. Jadi kalau buat rekam-rekam video tuh cukup 4 detik, 5 detik bisa diperpanjang jadi 12 detik dengan slow-mo gitu. Kalau pakai 4K 120 fps. Sayangnya nih nggak punya. Kalau HP gue nih, dari driver gue, Realme GT7 dia punya. Ya intinya sih gitu, sekitar harga 9 juta lebih ya, hampir 10 juta. Menurut gue ini worth it banget dibeli. Worth it banget malah kalau gue bilang. Walaupun ini lebih mahal dari driver gue ya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Poco F8 Pro ini. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Poco harganya nggak lagi ekstrim. Enggak sih, masih ekstrim sih. Termasuk murah lihat speknya, masih. Tapi berasa mahal buat kaum mendang-mending.